Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Damayanti dengan NIM 14014211246. Dengan adanya video ini, saya akan menjawab pertanyaan UTS mata kuliah bimbingan konseling. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, yakni latar belakang perlunya bimbingan konseling di sekolah. Jadi latar belakang perlunya BK di sekolah itu didasari oleh beberapa aspek, yakni ada 4 aspek. Yang pertama adalah aspek sosiokultural, aspek psikologis, aspek pedagogis, dan juga aspek iptek ataupun ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Baik, untuk aspek yang pertama yakni aspek sosiokultural, di mana dalam aspek ini yaitu mengkaji tentang masalah adanya perubahan ataupun kemajuan di bidang sosial, politik, ekonomi, dan juga sosial budaya. Dan contoh dari kasus ini yakni berkaitan dengan masalah keuangan, masalah pengangguran, maupun masalah keluarga. Dan permasalahan-permasalahan inilah yang harus siap dihadapi oleh peserta didik kelak. Maka dari itu, dalam sekolah harus ada BK yang menanganinya. Lalu ada aspek berikutnya yakni aspek psikologi, di mana di dalam aspek psikologi ini terdapat 4 ranah ataupun 4 masalah yang dikaji dalam aspek ini. Yang pertama ada masalah perkembangan individu, yang kedua ada masalah perbedaan individu, yang ketiga ada masalah kebutuhan, dan juga yang keempat ada masalah penyesuaian diri. Oke, untuk selanjutnya ada aspek pedagogis. Di dalam aspek ini, itu BK berupaya untuk mengembangkan pribadi individu ini agar berkembang secara optimal sesuai dengan minat ataupun bakatnya. Dan contoh dalam permasalahan ini, yakni adanya permasalahan tentang siswa ataupun peserta didik yang tinggal kelas ataupun berprestasi rendah. Lalu yang terakhir ada aspek iptek ataupun ilmu pengetahuan dan juga teknologi, di mana pada saat ini iptek itu berkembang secara cepat dan juga pesat. Maka dari itu diperlukan sebuah penyuluhan dan juga bimbingan agar individu itu dapat mengetahui dampak positif dan juga negatif dari perkembangan tersebut sehingga tidak akan terjadi masalah-masalah di kemudian hari. Baik, untuk selanjutnya ada pengertian dari bimbingan dan juga konseling. Namun sebelum kita mengetahui arti bimbingan konseling, kita tentunya akan memahami pengertian dari bimbingan dan juga konseling itu sendiri. Yang pertama ada pengertian bimbingan. Secara harfiah, bimbingan itu berasal dari kata bahasa Inggris yaitu guidance yang berakar kata guide yang berarti mengarahkan ataupun memandu. Sedangkan menurut pendapat para ahli ataupun yang dikemukakan oleh Suherman pada tahun 2009 itu menyebutkan bahwa bimbingan itu merupakan sebuah proses bantuan kepada individu yang dilakukan oleh tenaga ahli agar individu tersebut itu mampu mengembangkan potensinya secara optimal dan sejalan dengan tuntutan lingkungan. Baik, untuk selanjutnya ada pengertian konseling. Istilah konseling itu secara etimologi berasal dari bahasa Latin ataupun consilium yang berarti dengan ataupun bersama. Dalam bahasa Inggris disebut juga dengan counseling berasal dari kata counsel yang berarti nasihat ataupun anjuran. Sedangkan menurut Willis pada 2004 itu mengungkapkan bahwa pengertian konseling ini merupakan suatu upaya ataupun bantuan terhadap individu agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal sehingga mereka mampu mengatasi masalahnya dan juga mampu mengembangkan diri, menyesuaikan lingkungan dan juga senantiasa berubah. Baik, berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari bimbingan dan juga konseling yakni adalah suatu layanan bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada klien agar klien tersebut itu dapat memahami dirinya sendiri dan juga dapat mengambil keputusan serta memahami potensi yang dimilikinya agar mereka mengetahui dan juga mengetahui cara mereka untuk mengembangkan potensinya sehingga mereka dapat bertanggung jawab atas keputusan yang dialaminya. Baik, selanjutnya ada persamaan dan juga perbedaan dari bimbingan konseling. Yang pertama ada persamaannya, yakni bimbingan dan konseling itu sama-sama untuk membantu orang dalam memecahkan masalahnya. Lalu selanjutnya bimbingan dan konseling ini itu sama-sama mengacu pada kepribadian dan juga perilaku yang unik dan juga dinamis. Dan dalam hal ini bimbingan konseling itu sama-sama mencari individu dengan karakteristik dan juga perilaku pribadi yang berbeda.
Baik, untuk persamaan selanjutnya antara bimbingan dan juga konseling, yakni sama-sama mendorong suatu individu itu untuk memecahkan masalahnya sendiri. Dan setelah itu, bimbingan konseling juga menyelenggarakan sebuah program mereka dari jenjang pendidikan, baik dari jenjang paling dasar dan juga jenjang atas. Selanjutnya berkaitan dengan perbedaan dari bimbingan dan juga konseling. Jika kita melihat lebih jauh, dalam ruang lingkup antara bimbingan dan juga konseling itu berbeda. Jadi ruang lingkup dalam bimbingan itu lebih luas daripada bidang konseling. Jadi ruang lingkupnya itu mencangkup ada preventif, kuratif, dan juga preservatif. Sedangkan ruang lingkup dalam konseling itu hanya satu, yaitu dalam ruang lingkup kuratif. Selanjutnya ada perbedaan dalam segi masalah, di mana masalah-masalah dalam bimbingan yaitu menangani hal-hal yang non-emosional. Contohnya yaitu masalah belajar, pemilihan jurusan, ataupun persiapan pekerjaan. Sedangkan masalah-masalah yang ditangani dalam konseling yaitu masalah-masalah yang berkaitan dengan emosional. Lalu perbedaan selanjutnya adalah dari segi pelayanannya. Layanan dalam bimbingan itu biasanya dilakukan secara berkelompok, namun ada kalanya terkadang bisa individual, namun lebih sering dalam berkelompok. Lalu, layanan dalam hal konseling itu lebih bersifat individual ataupun private. Baik, untuk perbedaan berikutnya yaitu dilihat dari segi peranan dan juga dari petugasnya. Yang dari segi peranan itu menyebutkan bahwa bimbingan itu membantu mencapai program dan juga dalam kegiatan pendidikan. Sementara di dalam program konseling ataupun kegiatan konseling itu hanya mendukung pertumbuhan pribadi siswa dengan cara yang sehat. Lalu selanjutnya dalam segi petugas. Perbedaannya, yakni petugas dalam bimbingan yaitu mencangkup guru bidang studi maupun wali kelas, kepala sekolah juga bisa, dan juga seseorang yang pernah mendapatkan pengetahuan mengenai dasar-dasar praktis bimbingan di sekolah. Namun hal ini berbeda dengan petugas konseling, yaitu seorang konselor yang harus berpendidikan khusus, yaitu sarjana bimbingan dan konseling. Baik, untuk selanjutnya adalah tentang mengapa guru itu harus membimbing. Jadi alasan mengapa guru itu harus membimbing, yakni agar seorang guru itu mengetahui potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa mereka. Jadi potensi inilah yang akan digunakan oleh siswa tersebut sebagai bekal menuju masa depannya. Selain itu, dengan kegiatan bimbingan ini juga akan membantu para siswa dalam melakukan tugas-tugas perkembangan mereka, sehingga mereka itu dapat tumbuh dan juga berkembang sebagai manusia yang ideal dan juga bertanggung jawab, mandiri, dan juga produktif. Baik, selanjutnya adalah urgensi ataupun pentingnya BK di sekolah. Jadi, urgensi BK ini itu digunakan ataupun berfungsi ataupun penting karena sebagai sebuah upaya untuk memfasilitasi peserta didik itu agar mampu mengembangkan potensinya sendiri dan juga agar mereka dapat mencapai tugas dari perkembangannya. Lalu selanjutnya adalah untuk kegiatan membimbing proses perkembangan siswa yang tidak selalu berjalan mulus dan juga searah dengan apa yang mereka inginkan. Yang ketiga yaitu untuk mengawasi perkembangan mereka yang dipengaruhi oleh lingkungan karena adanya perkembangan iptek. Lalu untuk urgensi BK di sekolah selanjutnya yaitu untuk menjadikan pendidikan ini itu bermutu dan juga ideal untuk generasi-generasi muda. Baik, selanjutnya adalah kedudukan bimbingan dan juga konseling. Kedudukan bimbingan dan konseling dalam kurikulum landasan pelayanan konseling dalam kurikulum yakni tercantum dalam Undang-Undang pada nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun, sedangkan kedudukan bimbingan konseling dalam kurikulum itu sendiri, yakni memiliki tanggung jawab terhadap keseluruhan pelaksanaan layanan konseling di sekolah.
lalu mengumpulkan, menyusun, dan juga mengelola, serta menafsirkan data. Kemudian data ini dipergunakan oleh semua staf bimbingan dan juga konseling di sekolah. Lalu selanjutnya dapat memilih dan juga menggunakan sebagai instrumen psikologis untuk memperoleh berbagai informasi yang mengenai bakat khusus dan juga minat serta kepribadian untuk masing-masing siswa. Selanjutnya ada 3 wilayah ataupun bidang dalam penyelenggaraan pendidikan formal. Yang pertama ada wilayah manajemen dan juga kepemimpinan. Hal ini meliputi manajemen dan juga supervisi. Yang kedua ada wilayah pembelajaran yang menarik. Dalam hal ini mencakup adanya pembelajaran bidang studi. Dan yang ketiga ada wilayah bimbingan dan juga konseling yang memandirikan. Dan dalam hal ini itu menyangkut bimbingan dan juga konseling. Selanjutnya ada keunikan dan juga keterkaitan antara guru dan juga konselor. Keterkaitan guru dan juga konselor itu dibagi menjadi beberapa dimensi-dimensi. Yang pertama ada dimensi wilayah gerak, di mana dalam dimensi wilayah gerak ini antara guru dan juga konselor itu sama-sama memiliki wilayah gerak khususnya dalam sistem pendidikan nasional atau pendidikan formal. Lalu yang kedua ada tujuan umumnya. Tujuan umum dari guru dan juga konselor juga sama-sama dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya dalam konteks tugas. Di dalam konteks tugas ini, itu antara guru dan juga konselor itu memiliki beberapa perbedaan. Di mana guru itu melalui pembelajaran yang mendidik, melalui mata pelajaran, sedangkan dalam konselor itu melalui pelayanan yang memandirikan dengan skenario konseling dan juga bimbingan. Selanjutnya adanya fokus kegiatan, di mana fokus kegiatan antara guru dan juga konselor itu memiliki beberapa perbedaan, di mana guru itu pengembangan kemampuan penguasaan bidang studi dan masalah-masalahnya, sedangkan dalam konselor itu hanya pengembangan potensi diri, bidang pribadi sosial, dan juga belajar karir serta masalah-masalahnya. Lalu dalam hubungan kerja antara guru dan juga konselor itu memiliki persamaan, yaitu alih tangan ataupun referral. Baik, selanjutnya pada target intervensi. Pada target intervensi antara guru dan juga konselor berkaitannya dengan individual dan juga kelompok, dalam individual guru itu minim sedangkan dalam konselor itu utama. Lalu dalam berkaitan dengan kelompok itu sama-sama yakni pilihan strategis. Lalu untuk dimensi selanjutnya ataupun dimensi yang terakhir yakni ada dimensi ekspektasi kinerja yang mencakup tentang ukuran keberhasilan dari guru dan juga konselor, di mana pencapaian dari guru itu melalui atau bersifat kuantitatif, sedangkan ukuran keberhasilan dalam konselor itu bersifat kualitatif. Lalu selanjutnya berkaitan dengan fungsi bimbingan konseling. Bimbingan konseling itu memiliki berbagai macam fungsi. Yang pertama ada fungsi pemahaman, yang kedua ada fungsi preventif, yang ketiga ada fungsi pengembangan, lalu ada fungsi penyembuhan, fungsi penyaluran, fungsi adaptasi, fungsi penyesuaian, fungsi perbaikan, dan juga fungsi fasilitasi, serta fungsi pemeliharaan. Jadi 10 fungsi ini merupakan fungsi dari adanya kegiatan bimbingan dan juga konseling. Untuk pembahasan selanjutnya yakni berkaitan dengan orientasi bimbingan konseling, di mana orientasi bimbingan konseling itu merupakan sebuah pusat perhatian ataupun titik berat pandangan yang terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah orientasi perseorangan, yang kedua orientasi perkembangan, dan yang ketiga orientasi permasalahan. Baik, yang pertama orientasi perseorangan. Orientasi perseorangan itu menghendaki supaya konselor itu menitik beratkan pandangannya pada siswa itu secara individual. Lalu orientasi perkembangan. Orientasi perkembangan dalam bimbingan konseling itu lebih menekankan lagi pentingnya peranan perkembangan yang terjadi dan yang hendaknya dijadikan pada diri individu. Dan yang ketiga, orientasi permasalahan, yakni supaya tujuan hidup itu dapat tercapai dengan sebaik-baiknya, maka resiko yang mungkin menimpa
kehidupan serta perkembangan itu harus selalu diwaspadai bersama. Selanjutnya ada asas-asas bimbingan konseling. Asas-asas bimbingan konseling menurut Prayitno pada 2009 yakni menyebutkan bahwa ada beberapa asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yang kedua ada asas kesukarelaan, yang ketiga ada asas keterbukaan, yang keempat ada asas kekinian, yang kelima ada asas kemandirian, yang keenam ada asas kegiatan, yang ketujuh ada asas kedinamisan, yang kedelapan ada asas keterpaduan, lalu yang kesembilan ada kenormatifan, lalu yang 10 ada asas keahlian, 11 asas alih tangan, dan juga Tutwuri Handayani. Jadi ada 12 asas-asas dalam BK. Baik, selanjutnya berkaitan dengan prinsip-prinsip dari bimbingan konseling. Prinsip-prinsip dalam bimbingan konseling itu sendiri ada 4. Yang pertama itu ada prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan. Yang kedua, prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu. Yang ketiga, ada prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan. Dan yang keempat, ada prinsip-prinsip yang berkenaan dengan tujuan pelaksanaan pelayanan. Prinsip yang pertama, yakni prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan itu menyatakan bahwa BK ini melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, ataupun agama, serta status sosial ekonominya. Lalu yang kedua ada prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu. Dalam hal ini, BK itu berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental ataupun visus individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah maupun di lingkungan sekitar yang menjadi faktor timbulnya masalah pada individu, yakni contohnya adalah kesenjangan sosial, ekonomi, maupun kebudayaan. Dan yang ketiga ada prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan, yakni bimbingan konseling itu merupakan sebuah bagian integral dari upaya pendidikan dan juga pengembangan individu. Dan yang terakhir adalah prinsip yang berkenaan dengan tujuan pelaksanaan pelayanan. Dalam hal ini itu BK harus diarahkan untuk perkembangan individu yang akhirnya itu mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi permasalahan yang ada. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yakni berkaitan dengan bantuan yang pernah saya lakukan kepada orang lain, apakah bantuan tersebut itu bersifat bimbingan ataupun bukan? Baik, jadi bantuan yang pernah saya lakukan untuk orang lain yakni saya pernah membantu seseorang ketika orang tersebut dalam fase down ataupun fase tidak menyenangkan dalam hidupnya, dan orang tersebut adalah teman saya sendiri, dan saya melakukan bantuan tersebut dengan memberinya nasihat, semangat, dan juga motivasi kepada seseorang, pada teman saya itu. Maka jika kita perhatikan, maka bantuan yang saya berikan itu termasuk ke dalam kegiatan bimbingan. Karena bantuan saya tersebut itu berkaitan dengan upaya bantuan terhadap kondisi psikis yang dialami oleh seseorang. Baik, untuk soal berikutnya yang berkaitan dengan penerapan tujuan BK, fungsi BK, orientasi BK, serta asas BK di sekolah, yakni penerapan tujuan BK. Contohnya adalah dengan memberikan pengarahan dan juga pengawasan, serta pelayanan pendidikan, peserta didik berkaitan dengan upaya mencapai tujuan-tujuan perkembangan. Selanjutnya, penerapan fungsi BK di sekolah, yakni guru mengatasi permasalahan yang dialami oleh siswa, serta senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang akan mungkin terjadi. Selanjutnya, penerapan orientasi BK di dalam sekolah, yakni dilakukan dengan cara guru dapat lebih menekankan lagi bagaimana pentingnya peran perkembangan yang terjadi pada diri individu dan juga peserta didik. Lalu selanjutnya, penerapan asas bimbingan konseling di dalam sekolah, yakni guru itu harus menjaga segenap kerahasiaan data dan juga keterangan tentang peserta didik ataupun klien yang menjadi sasaran layanannya. Dalam penerapan asas BK ini itu termasuk dalam asas kerahasiaan BK. Baik, sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.